Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman. Kita menyapa kembali dari Merbabu 67 Ponorogo di program Obsesi. Obrolan sehat sahur dini hari dari Gemasri FM. Kerja bareng dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo ya. Apa kabarnya semuanya? Semoga tetap sehat, semoga tetap baik ya. Yang kemarin-kemarin pengen jadi punya cita-cita, pokoknya nanti selepas puasa, mudah-mudahan berat badan saya menurun. Mudah-mudahan masih ingat ya dengan tema itu berarti ya. Ya, temanya masih juga soal mengenal diet puasa atau intermittent fasting bersama dengan Mbak Rahma Putri Ardianti SGZ ahli gizi dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Mbak Rahma apa kabar? Alhamdulillah Mbak sehat. Seperti kemarin. Nah seperti kemarin, gimana cita-cita, kita meneruskan cita-cita kita ya. Mari kita bahas cita-cita. Maksudnya cita-cita saya bukan cita-citanya Mbak Rahma. Kalau Mbak Rahma kan juga. langsung. Nah sebelum gitu saya pengen tanya ini ya sekaligus ya. Jadi seringkali ibu-ibu itu juga mudah-mudahan nanti selepas puasa berat badan saya bisa normal, nggak seendut sekarang. Tapi kenapa Mbak? Tiba ini baru juga misalnya Idul Fitri hari yang kedua atau hari yang ketiga sudah bengkak dan melar lagi. Nah, apa kira-kira penyebabnya? Penyebabnya pasti mungkin di beberapa sesi yang kemarin udah dijelaskan ya. Jadi kalau asupannya itu berlebih dari kebutuhannya, otomatis bakal ditimbun lagi dalam bentuk lemak. Jadi kenapa kok pas mungkin di lebaran kedua atau ketiga gitu kan udah melar lagi timbangannya ke kanan lagi gitu ya Mbak. Kan? Mungkin karena pada saat lebaran itu kan banyak cemilan itu ya Mbak ya. Padahal kalorinya itu tinggi-tinggi. Jadi seperti tepung-tepungan, kue-kue gitu kan. Keripik-keripik gitu ya biasanya ya Mbak ya buat cemilan itu. Nah itu kalorinya lumayan tinggi banget karena misalnya kita ambil yang paling paling tren saat lebaran itu kan kuenya kue nastar. Terus Putri salju gitu kan? Putri salju. Putri malu. Apa itu ya? Tumbuhan itu. Itu ya. Itu kalorinya padat banget Mbak. Jadi kalau itu makan mungkin 3 keping itu mungkin kalorinya sudah mendekati 1 piring nasi bisa. Jadi makanya kalau apalagi kan biasanya enak gitu ya Mbak ya. Terus nggak bisa berhenti. Nah mungkin bisa. Terus belum lagi sama gula-gulaannya. Misalnya kalau kita ke rumah orang dikasih sirup atau gimana kayak gitu. Cao apalagi ya Allah. Cao itu. Membayangkan cao saya. Makanya cepet banget. Cepet banget naiknya nanti Mbak. Padahal itu susah banget loh Mbak dikontrol. Iya. Apalagi pas lebaran kan nggak enak juga. Biasanya ini sebagai saksi nanti kalau misalnya pas di sana ya. Maksudnya waktu nanti di akhirat gitu ya. Kalau misalnya kita mau nyicipin kue-kue yang disediakan oleh tuan rumah itu sebagai saksi ayo gitu. Kalau sudah digituin coba kita gimana mau nolaknya? Susah ya Mbak ya. Kan? Kalau gitu dihitung aja. Berarti kalau tadi misalnya ya Bu ya. Imbangannya gimana kalau begitu? Kalau gitu nanti tipsnya gini, mungkin waktu buat seksi gitu ya Mbak ya. Ini ambilnya satu aja, satu keping gitu. Terus nanti kan biasanya kan 1 hari banyak tuh kunjungannya. Nah itu kira-kira tadi dikalikan. Nah, tadi udah makan misalnya 6 keping, berarti udah 6 porsi nasi. Mungkin udah sekitar 300-400 kalori. Sementara hari ini kebutuhan saya sekitar 1.300, berarti kurangnya berapa gitu. Jadi harus dikurangi. Sisanya di lain hari. Kalau misalnya sudah terpenuhi gitu kan. Oh hari ini udah makan banyak banget, udah 1.200 kalori gitu kan. Udah habis jatahnya gitu. Berarti nanti malam gak makan Mbak, minum air putih aja gitu. Imbangannya bisa nggak? Maksudnya diimbangi dengan apa agar walaupun misalnya pas saat lebaran kita bisa bersilaturahmi dengan enak, tapi juga artinya berat badan kita nggak terlalu membengkak seperti itu Mbak. Harus diimbangi sama olahraga. Jadi kalau yang masuk itu kebanyakan berarti yang dikeluarkan harus lebih banyak juga atau surplus lah, nanti bisa imbang gitu. Jadi mungkin diimbangi olahraga, mungkin pas lebaran mungkin tetap disempatkan olahraga paginya atau sorenya gitu olahraga. Kalau misalnya nggak bisa berarti murni harus dari kontrol makanan. Misalnya kita membatasi ya, misalnya sisanya di makannya udah sehari mungkin sekitar 900 kalori, jatahnya 1.200, berarti sisanya 300 kalori untuk cemilan. Jadi nanti cemilannya dibagi kalau untuk 3
3 keping kue itu 1 piring nasi, berarti nanti tinggal 6 keping kue. Nanti kalau sehari ini mau kunjungan 5 rumah, ya berarti satu gitu, Mbak. Ya Allah, padahal kalau nggak mam nasi rasanya belum iya kan? Sudah terlanjur kita ya, perut kita itu dari dulu ya. Benar. Wah repot juga kalau begitu ya. Baik, Mbak, lantas gini Mbak pertanyaannya, siapa saja sih yang boleh menjalankan diet puasa seperti ini Mbak? Bisa semua orang atau ada syarat-syaratnya Mbak? Kalau diet puasa ini khususnya dikhususkan untuk orang normal untuk menjaga berat badan aja, menjaga berat badan ya, berarti kan berat badannya udah cenderung normal. Yang kedua, atau orang yang obesitas. Obesitas dia tujuannya mau menurunkan berat badan. Nah, itu tujuannya. Nah, terus atau mungkin orang-orang tertentu dengan misalnya tadi kadar lemaknya tinggi tapi nggak ada penyakit penyerta. Jadi masih perubahan di nilai labnya aja yang kurang bagus, atau mungkin gula darahnya udah mulai agak lebih dari 140 kadang gitu. Dia mau ngeformat ulang kayak gitu, itu juga bisa. Tapi atau hiperlipid atau sudah mulai masuk ke prediabetes tuh bisa pakai si intermittent fasting ini. Yang nggak disarankan itu untuk pasien atau orang-orang yang dia lagi hamil. Dia nggak boleh nih, meskipun dia obesitas dan dia sudah hamil, di posisi hamil ya, itu tidak disarankan untuk melakukan intermittent fasting ini karena nanti kan hubungannya sama janin juga. Jadi kalau asupan hariannya cuman di bawah BMR ya, kalau di sekitar 600-700 itu di bawah BMR atau basal metabolismenya, takutnya nanti perkembangan janinnya kurang bagus. Atau dia sudah kurus nih, terus dia mau puasa intermittent ini yang jangka waktu lama, itu juga nggak dianjurkan. Atau mungkin pasien dengan diabetes yang pakai suntikan insulin, yang sering hipoglikemi, itu nggak dianjurkan juga gitu. Atau dengan pasien stroke yang atau penyakit lain yang asupannya kurang maksimal gitu juga nggak dianjurkan juga. Jadi lebih khusus ke yang masalah obesitas atau pengen menjaga kesehatan aja. Oke. Bisa ya? Bisa dilakukan dan bersamaan saat puasa seperti ini? Bisa. Untuk jangka waktunya apakah juga sama dengan puasa Ramadan atau gimana Mbak seharusnya? Kalau kita lagi di Indonesia otomatis mungkin kan kita cuma 13 jam puasanya, jadi kalau mau nambah jadi 16 jam mungkin sahurnya mungkin lebih awal, atau kalau nggak gitu itu apa namanya, buka puasanya diperlama, nanti membatalkannya pakai air putih sama madu yang yang manis maksudnya, manis seperti kurma, tapi kan kalorinya nggak langsung naik tinggi gitu, itu bisa. Berbukalah dengan yang manis-manis. Yang manis-manis, seperti siapa Mbak? Termasuk sama kita. Baik. Jadi intinya bisa ya kita lakukan bersamaan dengan puasa ini, dan ini menjadi sebuah momen yang luar biasa bagi kita karena dilaksanakan selama 1 tahun sekali. Nah inilah kesempatan kita seperti itu ya. Apalagi juga manfaat dari puasa sendiri kan bisa untuk melakukan proses detoksifikasi atau pengeluaran racun-racun yang ada di tubuh kita. Iya Mbak, jadi kalau untuk diet itu tadi ya Mbak ya, jadi diet itu kan yang pengaruh kan banyak banget ya Mbak. Jadi salah satunya itu faktor lingkungan sama psikologi. Kebetulan kalau pas lagi puasa gini kan lingkungannya mendukung, semuanya lagi puasa, ikutan puasa juga, jadi nggak ada temen yang ini aku makan yang enak gitu kan, dia tergoda kan Mbak, ini pas enak banget ini pas puasa momennya pas, jadi lebih bagus dimanfaatkan. Oke. Mbak, boleh nggak kita tahu lebih dalam ini, mengenal jenis-jenis makanan dan minuman yang kalorinya sedikit maupun yang banyak, karena kan dari kalori-kalori yang kita konsumsi itu yang paling berpengaruh terhadap berat badan kita kan. Oke, monggo Mbak. Jadi kalau gampangnya ya Mbak ya, kalau misalnya mau dibahas kan banyak banget ini jenisnya. Ini gak kalau apa-apa. Nanti waktunya gimana nih Mbak? Nanti masih ada sudah sahur nih. Kan? Oh gitu. Ya kalau diringkes ya Mbak ya, kalau gampangnya kalau saya boleh ngasih tips, itu kan kalori mempengaruhi ke berat badan. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu nih kebutuhan kita berapa kalorinya. Terus kalau dari makanan itu bukan hanya sekedar kalori aja. Kebutuhan kalori antara setiap orang berbeda-beda ya? Berbeda, tergantung usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, sama aktivitasnya beda lagi. Terus beda. Yang
maksudnya yang butuh banyak kalori, yang mana itu? Yang banyak kalori biasanya yang masih muda, masa-masa aktif lah, produktif. Nah, terus habis Saya itu juga aktif banget loh padahal. Iya. Terus ya. Gak ada diamnya. atau atlet-atlet itu biasanya dia perlu atlet atau orang yang habis operasi atau cedera-cedera gitu biasanya butuh kalori yang lebih banyak untuk masa-masa penyembuhan atau untuk atlet menjaga ototnya itu aktivitasnya kan juga berat juga. Oke, baik. Terus kalorinya apa saja Tadi ya makanan dan ya. minuman ya. Jadi kalau makanan itu yang diem-diem menghanyutkan ya Mbak, itu tuh lemak. Memang lemak sama gula. Kalau lemak itu lebih ke 1 sendok makan minyak itu kalorinya hampir setengah centong nasi. Bayangin Mbak, setengah centong nasi kan kurang lebih kan kita 50 gram. Atau minum minyak. Tapi Mbak, tapi kan weci enak kan Mbak ya? Eci. Itu kan diem-diem minyak itu. Nah, iya itu. Nah itu. Kira-kira kan 1 sendok makan minyak kan dipakai buat apa kan Mbak? Susah kan. Jadi mentok. Kalau dibuat goreng kan juga susah. 1 sendok makan. Jadi lebih dianjurkan makanya dikurangi gorengan karena kita nggak bisa ngukur. Kalau di gorengan itu minyaknya yang keserap berapa kan nggak tahu. Apalagi kalau tepung-tepungan gitu kan lebih mudah lagi keserap. Terus kayak kue-kuenan itu kan padat kalori, ada tepungnya, ada susunya, ada minyaknya, margarinnya kayak gitu. Jadi semakin banyak komposisinya dalam satu jenis makanan berarti kalorinya kemungkinan juga lebih banyak lagi. Beda kayak sayur itu kan ya udah sayur kan hampir kalorinya dikit banget, 1 gelas aqua itu Mbak full sayur itu kalorinya cuma 50 gram aja. Nah, sama kayak setengah. Perbandingannya mungkin dengan makanan yang lain. Apa ya Mbak ya? Sama nasi ya. Misalnya kita pakai nasi itu 1 centongnya atau 3/4 gelas itu gelas aqua ya. Itu kalorinya sekitar 175 sampai 178. Nanti kalau misalnya si sayur 1 gelasnya itu cuman 50 gram aja. Jadi selisihnya kan banyak. Sama-sama. Banyak banget bedanya ya. Terus tipsnya meskipun tadi itu ya, kedua gula itu juga Mbak, gula itu kalorinya juga banyak. Terus kedua dia itu bikin inflamasi juga. Jadi kalau ada inflamasi itu maksudnya peradangan. Jadi kalau selain milih kalorinya udah bener nih, aku tak makan ini aja lah, gorengan sama manis-manis, yang penting kalorinya sesuai nih sama kebutuhan itu kan kadang-kadang. Tapi kalau jenisnya juga salah yang dipilih, misalnya dia tadi konsumsi kebetulan ya yang dikonsumsi itu yang bikin peradangan, jadi seperti minyak-minyakan, tepung, gula, itu juga sama aja, dia bakal akan memicu penumpukan lemak juga yang berlebih nanti. Kadang-kadang memang ada yang misalnya ini kalangan mas-mas ya, saya nggak buka puasanya nggak kok nasi dan sebagainya, sayur enggak, cuman ngopi kemudian sama gorengan. Padahal di situ juga ternyata banyak ya kalorinya ya Mbak di situ. Banyak, terutama gorengannya, karena yang diem-diem tadi loh Mbak, yang si minyak itu tadi, itu kalorinya banyak, meskipun dikit. Oke. Nah ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin nanti jawabannya juga agak panjang ini. Ada beberapa sumber karbohidrat kan, ada misalnya ya roti, kayak orang luar negeri sih, kemudian ada yang dikasih sele, kemudian ada nasi, kentang, kemudian juga ini ya ketela dan sebagainya. Benarkah kentang itu yang paling sedikit kalorinya Mbak? Bukan paling sedikit sih, tapi karena kentang, sebenarnya bukan kentang aja sih Mbak, kan ada juga ubi, bukan kok lebih sedikit kalorinya, tapi dia lebih banyak seratnya kan, dia nggak terlalu banyak diolah, gitu. Jadi kenapa alasannya milih kentang? Sebenarnya nggak harus kentang sih Mbak. Misalnya mau makan ubi juga nggak masalah. Makanya itu. Misalnya mau makan nasi jagung nggak masalah juga. Jadi salah sih itu. Tergantung kentangnya yang dimakan juga seberapa. Oke, gitu. Nanti kita akan lanjutkan ya. Masih di program Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari dari 94,2 Gemasri FM. Tetaplah bersama dengan kita. Baik teman, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Mbak Rahma Putri Ardianti SGZ, ahli gizi dari RSU Muhammadiyah Ponorogo.
di perbincangan obsesi obrolan sehat sahur dini hari Gema Suri FM bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Sudah pada subscribe di channel YouTube-nya Gema Surya dan RSU Muhammadiyah? Buruan kalau belum ya. Soalnya kalau misalnya Anda ketinggalan dengan materi-materi obsesi di pagi ini, Anda bisa kembali menyimaknya di channel YouTube-nya Gema Surya FM dan RSU Muhammadiyah. Makanya silakan di subscribe ya. Baik Mbak Rahma, kita lanjutkan. Ini bagian terakhir loh. Nah, saya masih penasaran tadi dengan flashback dulu ya sedikit ya. Soal jenis-jenis makanan dan minuman yang istilahnya kalorinya rendah maupun yang tinggi yang sekaligus bisa kita gunakan sebagai pedoman dalam menjalankan diet puasa ini. Monggo, Mbak. Jadi kalau makanan kita mulai dari makanan yang nggak dianjurkan dulu aja ya Mbak ya. Jadi nanti biar diingat-ingat yang dianjurkan apa gitu ya. Jadi yang nggak dianjurkan seperti yang sebelumnya tadi. Jadi makanan yang tinggi kalori, dan kebetulan tuh biasanya makanan yang tinggi kalori itu juga gudangnya makanan inflamasi juga. Jadi yang kita hindari yang pertama minyak yang berlebih. Nah, jadi asupan minyak sehari itu kalau untuk orang ya, patokannya 3-5 sendok makan sehari aja. Itu berdasarkan pedoman gizi seimbang. Padahal kalau misalnya pas goreng heci atau pia-pia misalnya Mbak, ya Allah, minyaknya harus komplang-komplang ya. Iya benar. Soalnya kalau sedikit pasti juga ngecemes gitu, gak enak gitu loh. Kurang gurih gitu ya. Makanya Mbak Rasma sendiri pasti udah tahu deh. Iya. Jadi yang pertama minyak tadi. Jadi kalau untuk kenapa bilang 3-5? Karena itu range-nya kan kebutuhannya macam-macam. Jadi kalau misalnya kita merasa kebutuhan kita nggak terlalu banyak, mungkin kita bisa pakai 3 sendok makan sehari aja. Jadi kalau dibagi 3 kali makan, 1 kali makan cuman 1 sendok aja. Jadi kemungkinan bisa dibayangkan ya 1 sendok. Terus habis itu yang kedua yang kalau pas mau digoreng diperes dulu. Minyaknya. Bisa tuh Padahal Mbak. yang enak ya juga karena ada minyaknya itu. Bayangkan kan bikin sambal seperti itu ya Mbak ya. Yang ada sambal tomat dan sebagainya. Dikasih minyak jelantah pasti enak dah. Sedep banget tuh Mbak. Makanya. Okay. Ya, jadi pertama minyak tadi ya. Itu dibatasi konsumsinya. Terus yang kedua, untuk tepung-tepungan, khususnya tepung terigu yang memicu inflamasi, itu juga harus dikurangi. Terigu aja atau mungkin ada Lebih kanji, tepung khususnya beras dan sebagainya. kalau tepung yang nggak ada glutennya, insya Allah lebih nggak terlalu memicu Oh, terigu itu inflamasi. mengandung gluten ya? Iya. Gluten itu resikonya? Ini tadi memicu inflamasi tadi Mbak. Oke. Jadi makanya untuk konsumsi tepung-tepungan itu juga dibatasi, khususnya ke tepung terigu ya. Nah, jadi nanti sekiranya nggak perlu tepung-tepung banget, ya nggak usah dikasih tepung. Atau konsumsi rotinya jangan terlalu banyak. Seperti itu. Atau memilih tepung yang lebih sehat lagi meskipun tepung terigu. Misalnya mau pilih tepung gandum yang utuh gitu. Itu lebih, seenggaknya seratnya juga lebih banyak, mineralnya juga lebih banyak gitu loh Mbak ya. Terus habis itu yang terakhir itu gula-gulaan. Jadi gula-gulaan itu juga memicu inflamasi juga. Jadi makanya konsumsi gula harian itu paling sekitar 4 sendokan, itu sudah termasuk untuk dikasih ke bumbu. Jadi mungkin untuk dikonsumsi aman berarti saya ya, insya Allah. Amin. Jadi nanti untuk dikonsumsi minum kalau bisa jangan banyak-banyak ya, mungkin jatahnya mungkin tinggal 1 atau 2 kali ya Mbak ya, 1-2 sendok makan sehari. Gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan. Kalau harus misalnya dibatasi ya kalau gula ini. Dan memang kentara banget kayaknya ya kalau gula ini Mbak ya. Jadi artinya ketika kita membatasi mengkonsumsi gula, ternyata sangat berpengaruh pada rasanya di tubuh itu jadi lebih enteng gitu loh. Bener banget. Memang seperti itu ya efeknya seperti ya Mbak. itu. Kalau kebanyakan gula juga sama efeknya. Sama, bikin inflamasi. Nah nanti kalau ya itu remetnya nanti kemana-mana Mbak. Jadi intinya kita mencegah inflamasi itu lebih bagus. Jadi ketika kita mencegah inflamasi, kita bisa mencegah juga resiko penyakit kronis juga. Oke. Nah, itu Mbak, tadi yang iya. Madu. Saya pengen nanya madu. Madu kan manis banget, Mbak. Sebenarnya gimana sih madu ini, Mbak? Apakah punya kadar gula yang tinggi atau gimana? Madu itu juga sama. Jadi sama-sama gula, cuman sama jenisnya gula. Cuman kalau madu kan gula yang terbentuk alami gitu ya, Mbak.
dia sama. Kecuali kalau konsumsinya- madunya nggak asli ya. Ya bener. Cuma digodoknya kayak yang madu dia. Ya tapi poin plusnya kalau madu dia ada zat-zat yang lain yang lebih bermanfaat dibandingkan cuman sekedar gula biasa. Kalau gula biasa isinya ya cuman gula aja, nggak ada mineralnya, nggak ada zat-zat aktif lainnya. Kalau madu dia masih ada zat aktif yang lainnya. Bahkan tapi tetap konsumsi madu juga dibatasi sehari. Jadi bukan hanya madu, buah itu juga dibatasin. Makanya kalau di isi piringku ya panduan gizi seimbang, buah itu konsumsinya juga nggak banyak-banyak karena kenapa di dalam buah juga ada gula. Meskipun dia gula alami, tetap sama aja dia gula. Jadi Semua buah mengandung gula juga atau jenis buah-buah tertentu yang kadar gulanya tinggi nih Mbak? semua buah kan mengandung gula, makanya konsumsinya hariannya dianjurkannya cuma 2 sampai 3 aja. Di panduan gizi seimbang gitu. Jadi tetap meskipun buah itu sehat, madu itu juga lebih banyak plusnya daripada si gula, tetap konsumsinya harus mengikuti panduan isi piringku atau tumpeng gizi seimbang. Karena sama isinya juga Iya. gula. Baik. Kalau minuman? Kalau minuman, nah ini yang biasanya paling banyak gulanya itu kan biasanya di sirup-sirup kayak gitu ya Mbak ya, makanan kemasan, minuman kemasan, soda-soda itu kan banyak banget gulanya. Belum sama pengawetnya juga kayak gitu, belum pewarnanya gitu. Jadi mending sama-sama milih minuman yang manis, mending yang bikin sendiri tapi tetap panduannya gulanya sesuai dengan anjuran isi piringku atau gizi seimbang. Baik. Gitu. Sering kali pas lagi puasa misalnya itu menggunakan susu kental manis. Sebenarnya gimana sih? Nah, susu kental manis itu ternyata Itu kan juga manis banget Mbak. namanya juga udah kental manis ya, Nah Mbak. makanya itu. Ya, jadi kalau untuk susu kental manis itu gulanya banyak, terus lemaknya juga banyak. Jadi kalau kental manis itu masuknya bahan tambahan makanan ya. Jadi fungsinya untuk menambah rasa aja, bukan untuk dikonsumsi full kental manis 1 gelas gitu enggak. Gitu, Mbak. Ingat zaman dulu. Jadi ada skala yang susu kental manis itu kan. Makanya saya endut kira-kira juga itu penyebabnya. Jadi kan ada lubangnya kiri kanan gitu kan. Disedot itu sampai habis. Bayangin. Oh iya. Wah. Ya karena mungkin saya belum ngerti ilmunya kan ya. Beda dengan sekarang mungkin banyak belajar sama Mbak Rama juga Ya, kan. saya juga belajar juga ini. Ya. Baik. Nah, ini Mbak, kita udah mengenal diet puasa, kemudian panduannya juga seperti apa. Ada nggak efek sampingnya? Mungkin yang terburuk kayak gimana sih sebenarnya? Dari efek samping diet puasa. Nah, kebetulan kalau diet puasa ini dijalankan sesuai dengan aturan dan yang melakukan itu orangnya kategorinya normal ya Mbak ya, bukan dengan berpenyakit tertentu. Itu dari hasil penelitian yang sudah systematic review itu aman. Jadi ketika kita berpuasa ternyata beneran yang dibongkar tuh beneran cadangan lemaknya, bukan si massa otot atau bukan si massa tulang. Jadi beneran yang dibakar itu massa lemak. Karena memang prinsip kerjanya si intermittent fasting itu tadi. Jadi ketika kita nggak makan sama sekali, insulin kan rendah banget ya Mbak. Ketika insulin rendah, otomatis tubuh itu akan mulai membakar lemak. Kayak gitu. Baik. Jadi resikonya sebenarnya minim gitu ya? Minim, bahkan dari penelitian nggak ada resikonya kecuali kalau dia yang melakukan ibu hamil, itu beda cerita lagi. Oke. Mbak, butuh berapa lama sih sebenarnya seseorang agar yang mengalami obesitas misalnya ini bisa kembali ke berat badan ideal seperti itu Mbak? Kalau dia menjalankan diet puasa ini, ya siapa tahu mungkin setelah menjalankan puasa Ramadan masih bisa menjalankan itu atau melakukannya lagi karena terobsesi dengan ini. Jadi kalau untuk berapanya tergantung kelebihannya berapa. Jadi tiap orang nggak sama. Misalnya ada yang kelebihan 5 kilo, ada yang kelebihan 10 kilo. Nah itu waktunya nggak bisa disamakan. Jadi kan kalau misalnya mau menerapkan intermittent fasting, dia kan harus berbarengan sama defisit kalori ya Mbak ya. Nah kalau kita bisanya ngitungnya dari defisit kalorinya aja. Jadi dari defisit kalori setiap 300 kilokalori makanan itu bisa menurunkan 0,5 kilogram badan selama 2 minggu. Atau gampangnya kalau kita defisit sekitar 500 sampai 600 kalori itu
2 minggunya bisa turun 1 kilo. Jadi tinggal kelebihannya berapa? Misalnya kelebihannya 4 ya. Dibagi 1 kilo, target kita 1 kilo per 2 minggu gitu. Iya. Berarti kan kita butuh 4 kali 2 minggu. Jadi sekitar 2 bulan. 2 bulan ya. Kayak gitu. Oke. Mungkin bisa lebih cepat, bisa lebih lambat tergantung kombinasi yang lainnya. Yang aman. Penurunan berat badan itu rata-rata sebulan berapa? Itu nih rata-rata berarti kalau seminggu, kalau sekitar 2 sampai 4 kilogram saja per bulan. Itu yang aman. Aman ya. Aman. Ada kan yang hanya minum jus, hanya mengkonsumsi jus aja tanpa ada. diikuti dengan yang lain. Ini sering loh saya dengar seperti itu, Mbak. Itu salah satu bentuk diet populer. Jadi diet populer itu macamnya banyak banget emang, Mbak. Tapi cuman kalau yang cenderungnya aman, maksudnya bisa dikombinasi dengan diet yang lain, bahkan diet yang seimbang pun itu ya intermittent fasting ini. Biasanya sering dikombinasikan sama defisit kalori, sama diet seimbang, sama intermittent fasting, sama olahraga. Itu yang lebih dianjurkan. Baik. Kondisi seseorang yang seperti apa sih yang tidak diperbolehkan untuk menjalankan diet puasa ini, Mbak? Ibu hamil, yang jelas ibu hamil karena dia perlu nutrisi yang lengkap ya untuk pertumbuhan janin. Terus mungkin dengan orang yang ada gangguan makan seperti kayak bulimia kayak gitu ya, Mbak ya. Terus habis itu penyakit diabetes tadi yang dibilangkan, jadi yang perlu pengaturan obat-obatan yang kerjanya cepat seperti itu nggak terlalu dianjurkan juga. Terus habis itu juga penyakit-penyakit lain seperti ginjal atau jantung gitu mungkin lebih baik konsulkan dulu sama dokter dan juga ahli gizi. Nah, Mbak, ini kan sudah ngomongin bagaimana cara pengaturan pola makan dan sebagainya, kemudian juga mengurangi kalori. Nah, kalau tadi kan juga disebutkan di situ tipsnya adalah olahraga. Olahraga yang seperti apa yang bisa cepat membakar kalori? Misalnya hari ini bobotnya 50 kilo, besok 45 ya misalnya. Kan ya nggak mungkin sehari bisa menurunkan bobot sampai 5 kg ya, Mbak, kecuali bisa. operasi ya. Benar itu. Jadi kalau olahraga itu yang paling cepat gitu nggak ada, Mbak. Jadi olahraga tuh menyesuaikan dengan kebutuhannya dan kondisinya pasien. Kalau olahraga sendiri kan ada 2 ya, aerobik sama kardio. Kalau kardio tuh lebih kayak yang memacu jantung seperti loncat-loncat, seperti naik turun tangga kayak gitu ya. Nah kalau untuk yang aerobik itu lebih nyaman ya seperti jalan kaki, bersepeda kayak gitu. Nah itu sarannya menyesuaikan. Kalau misalnya biasanya ya, Mbak, kalau saya ngalamin sendiri itu biasanya kalau olahraganya jarang banget baru mulai olahraga, itu mungkin bisa dimulai dari yang aerobik dulu, yang jalan dulu atau lari-lari dikit kayak gitu. Nanti kalau sudah terbiasa baru mulai yang kardio atau yang plank, yang kekuatan, yang ketahanan untuk membentuk otot. Jadi targetnya nanti ketika sudah terbentuk otot otomatis metabolismenya kan lebih cepat ya, Mbak ya. Lebih banyak, yaitu bisa menurunkan berat badan juga lebih cepat. Gitu. Jadi menyesuaikan juga kondisinya. Nggak bisa yang paling cepat gitu, nggak bisa. Tiba saya berharap tadi ada tipsnya. Pokoknya ini besok langsung kecil gitu. Bisa. Memang semuanya butuh proses kan butuh ya. Proses. Baik. Nah, ini di penutup, Mbak. Ada tips dan triknya kalau misalnya kita pengen menjalankan diet puasa di musim atau di bulan puasa sekarang ini. Jadi dua-duanya dapat, ibadahnya dapat, kemudian juga berat badan ideal dapat tipsnya. Sebagai penutup ini. Tipsnya mungkin puasanya harus istiqomah ya, full sebulan. Terus tadi kecuali ibu-ibu sama remaja putri kan. Benar, iya, benar. Terus sama tadi hindari makanan inflamasi tadi. Hitung kalorinya yang masuk sesuai, nggak berlebihan. Terus yang kedua, pilih makanan yang sehat ya, yang banyak sayurnya. Kalau untuk dewasa ya, lebih banyak sayurnya sama protein. Jadi harapannya nanti lebih kenyang, nggak pengen makan yang macem-macem. Terus yang terakhir minumnya cukup ya,
kalau bisa minimal ya 8 gelas sehari itu untuk orang normal. Tapi boleh ya misalnya ngonsumsi teh dan sebagainya cuman dibatasi gitu ya? Dibatasin, tadi kan ada anjurannya tadi. Itu aja. Oke, sayuran kalau gitu. Mas iya. mumpung ingat Ingat. sayuran yang dianjurkan ini Mbak. Kalau sayuran Bagus. itu sebenarnya seharinya itu kurang lebih anjurannya 3 sampai 5 porsi. Nah, satu porsinya itu 100 gram. Kalau diukur gitu sekitar 1 gelas aqua itu ampas sayur itu 100 gram. Jadi sehari 3 gelas berarti 3 gelas ampas sayur ya Mbak ya. Berarti kalau sekali maamnya 3 kali berarti ya 1 gelas. Nah, dari komposisinya biasanya dari 1 gelas itu kita pakai serat yang kasar yang tugasnya membentuk volume feses, itu kita cuma pakai 1/3 gelas saja. Biasanya dari dedaunan itu yang biasanya seratnya kasar, itu biasanya kita pakai cuma 1/3 gelas aja. Nanti yang 2/3 gelas lebih banyak ya, itu kita pakai yang lebih banyak serat larutnya. Tujuannya untuk mengikat lemak, membersihkan pencernaan. Serat larut apa itu? Serat larut itu serat yang ketika Contohnya? dimakan itu nanti di dalam pencernaan tuh lebih kayak bentuk gel gitu loh Mbak. Itu untuk mengikat lemak, mengikat sisa-sisa tepung seperti itu. Nah, contohnya itu bisa ada di wortel yang lembut-lembut seratnya. Labu. Kalau nggak gitu ada di alpukat, itu lumayan banyak. Wortel tuh tapi juga banyak. Yang paling gampang sih ya di wortel, alpukat, ubi-ubian itu kadang-kadang juga ada. Mungkin kentang kan juga termasuk ubi ya kan ya Mbak ya. Jamur itu juga banyak serat larutnya juga. Gitu. Mbak Rahma matur suwun sudah bersama dengan kita di pagi ini. Sehat-sehat ya Mbak ya. Salam buat teman-teman di RSU Muhammadiyah Ponorogo. Kalau misalnya pengen konsultasi gimana caranya ke bagian gizi RSU Muhammadiyah? Nanti kalau misalnya mau konsultasi ke poligisi, misalnya pasien umum gitu ya Mbak, langsung mau ke poligisi aja bisa, nanti tinggal ke pendaftaran terus minta daftar ke poligisi. Kalau misalnya sudah dengan penyakit tertentu dari poli lain, nanti mungkin bisa dirujukkan ke poligisi gitu juga bisa. Nih, kalau mau catering juga bisa ada nomor online-nya, nanti bisa dipantau di media sosialnya RSUM, bisa ada nomornya, nanti bisa menghubungi juga untuk dietnya, catering dietnya maksudnya. Yang jelas bayar ya. Bayar. Baik teman, sampai di sini program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gemasri FM bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Kita berdua pamit, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.